Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Salsabila. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas FKIP, Prodi D3 Perpustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan psikologi bagi perpustakaan, khususnya pelayanan dari pustakawan. Pada dasarnya, setiap orang perlu memiliki pengetahuan psikologi, baik psikologi diri sendiri atau psikologi orang lain, agar orang dapat bertindak terhadap diri sendiri atau kepada orang lain dengan tidak mengganggu keadaan jiwa orang lain ataupun jiwa diri sendiri. Misalnya karena rasa sedih, kecewa, ataupun rasa yang ada di jiwa. Tentunya seseorang tersebut tak akan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Psikologi ini penting bagi pemimpin-pemimpin instansi lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya, agar pemimpin dapat menyelenggarakan suasana jiwa baik terhadap bawahannya maupun terhadap koleganya. Dalam hal ini bisa dikaitkan dalam struktur organisasi perpustakaan. Diharapkan pemimpin perpustakaan mampu menciptakan lingkungan pekerjaan yang kondusif dan dapat menyelenggarakan suasana jiwa yang menyenangkan, khususnya terhadap bawahan ataupun pegawai yang ada di lingkungan perpustakaan. Jadi misalnya suasana ramah tamah, maka pegawai di lingkungan perpustakaan dapat bekerja dengan semestinya karena keadaan jiwanya tidak terganggu atau tidak merasa tertekan, dan dapat memunculkan perasaan keberhargaan diri. Untuk menjaga kinerja pelayanan perpustakaan, perlu dijalin komunikasi aktif mengenai harapan-harapan atau ide-ide pustakawan, sehingga dapat saling mengerti keadaan yang sebenarnya. Perlu juga untuk mengadakan evaluasi secara berkala mengenai kinerja di perpustakaan. Dari hasil evaluasi tersebut, pustakawan dapat mengetahui gambaran nyata seperti koleksi perpustakaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tujuan lainnya adalah untuk menghemat tempat dan memberi tempat untuk koleksi baru sehingga koleksi perpustakaan lebih akurat, relevan, dan lebih menarik. Untuk mengembangkan layanan perpustakaan, dituntut adanya pustakawan yang profesional dan berkompeten. Kompetensi pustakawan sebagai sebuah profesi juga dituntut agar profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu melayani kebutuhan pemustaka. Untuk memperoleh predikat profesional tersebut, seorang pustakawan harus memiliki kompetensi sesuai standar yang telah ditentukan. Tanpa sikap profesional dari pustakawannya, perpustakaan yang modern, lengkap, dan canggih akan kurang berarti. Sehingga perlu dikembangkan dengan baik upaya-upaya peningkatan profesionalitas pustakawan dalam rangka peningkatan layanan perpustakaan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan bagi seorang pustakawan untuk dijejali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perilaku dan bagaimana aplikasi dari perilaku tersebut dalam interaksi dengan dunia luar ataupun dengan orang banyak. Inilah salah satu fungsi dari ilmu psikologi. Pendidikan psikologi yang penting dan yang harus dipahami oleh seorang pustakawan demi peningkatan profesionalitas dan layanan dalam perpustakaan, diantaranya secara garis besar adalah yang pertama, yaitu teori belajar. Teori belajar ini berfungsi untuk membahas teori-teori belajar dari para tokoh psikologi, kemudian mengaplikasikannya dalam lingkungan kerja perpustakaan, serta bagaimana menciptakan konsekuensi yang positif kepada pengunjung perpustakaan sehingga dapat meningkatkan tingkah lakunya, serta memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk memahami lingkungan melalui teori-teori belajar. Yang kedua ada teori motivasi. Motivasi sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu dorongan psikologis dari dalam diri seseorang yang menyebabkan ia berperilaku secara tertentu ataupun secara baik, terutama di dalam lingkungan ia bekerja. Kemudian selanjutnya ada teori sikap dan persepsi. Teori ini berfungsi untuk memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya sikap dan persepsi ini dikaitkan dengan perilaku atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku ataupun perbuatan orang yang bersangkutan. Dengan mengetahui sikap seseorang, individu akan mendapatkan gambaran kemungkinan perilaku yang timbul dari orang yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada teori hubungan interpersonal.
Kemampuan seseorang dalam menjalin suatu hubungan interpersonal sangat penting untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan pekerjaan. Seseorang tidak begitu saja mempunyai keterampilan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Kemampuan ini tidak bersifat bawaan dan tidaklah muncul secara ajaib, tetapi dipelajari. Kemudian ada juga teori dinamika kelompok. Nah, ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang suatu kelompok yang tidak dapat dilepaskan dari adanya interaksi antara anggota satu dengan anggota yang lain. Pengetahuan tentang proses-proses yang terjadi dalam kelompok serta bagaimana seseorang individu berperilaku dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah teori kepribadian. Jadi, teori kepribadian ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang kepribadian yang diharapkan dari pustakawan dan akan mengingatkan setiap individu untuk berusaha membentuk diri menjadi orang yang memiliki pribadi yang menyenangkan dan bersahabat dalam memberikan layanan di perpustakaan. Jadi beberapa hal yang dapat saya simpulkan pada penjelasan saya kali ini yaitu tentang perpustakaan. Yaitu perpustakaan ini menempati posisi strategis dalam kehidupan umat manusia, bahkan dapat dipakai sebagai tolok ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Salah satu faktor signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh keberadaan dan pemanfaatan perpustakaan. Dengan kehadiran perpustakaan dalam lembaga pendidikan merupakan salah satu langkah untuk menangkis tantangan globalisasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengembangan perpustakaan, perlu adanya dukungan dari ilmu-ilmu lainnya. Salah satunya adalah ilmu psikologi. Ilmu psikologi dianggap dapat meningkatkan profesionalisme pustakawan karena ilmu psikologi sendiri adalah ilmu yang membahas tentang perilaku. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan sebagai unit pengelola informasi sangat penting untuk mendukung terjadinya komunikasi yang efektif di masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.